Jadi ini hari Minggu ya, jadi kita sama anak-anak Hai Honda ADV Indonesia, kita mau touring tipis-tipis ke Napu ya, di Megalith. Jadi teman-teman bisa pantau-pantau perjalanan kita hari ini. Mudah-mudahan semuanya ini lancar ya, dan balik ke Palu lagi tidak kurang suatu apapun. Oke, ikuti kita. Halo teman-teman, hari ini kita akan touring ke Padang Napu sambil explore heritage ke wisata Megalith. Oh ya, selamat datang di Adventure of Im. Hari ini kita akan kolaborasi dengan Honda ADV Indonesia. Sebelum gas, kita briefing dulu dan lanjut berdoa. Oke mangge, jadi kita start dari Honda Anugrah Perdana di Jalan Mongin Sidi nih. Jadi kita sekarang langsung OTW ya. Tapi ada beberapa teman-teman yang tidak ikut start pagi ini, jadi mereka menunggu di titik-titik pemberhentian kita alias checkpoint. Dan juga karena jadwal berangkat kita ini out of time, jadi kita buru-buru saja sekarang ya. Kita gaskan sekarang dan kita langsung menuju Bora seperti yang teman-teman lihat nih. Dan akhirnya kita sudah sampai di Bora. Di sini beberapa teman lain sudah pada menunggu, tapi kita foto-foto dulu ya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut lagi. Jadi ini kita mulai berkendara ke arah Palolo ya. Di sini perjalanan terasa mulai menyenangkan ya teman-teman, karena kita akan memasuki pegunungan dengan hutan yang rindang. Akhirnya kita tiba di rumah makan kesayangan. Kalian pasti tahu rumah makan ini kalau kalian pernah ke Napu atau ke Tambing. Setelah tadi kita membeli makanan di rumah makan Ranteleda, kita lanjut gas lagi ya mangge. Hamparan sawah yang terlihat indahnya, gunung, hutan, dan teman-teman yang berkendara seperti inilah touring. Terlihat juga beberapa jalan yang rusak akibat hantaman gempa kemarin ya teman-teman. Posisi sekarang kita masih riding santai di daerah Lemban Tongoa nih. Akhirnya kita sampai di perbatasan Kabupaten Poso. Di sini kita menepi dulu ya sambil tarik napas dan juga ngecek-ngecek sambil menunggu teman-teman yang tertinggal di belakang. Dan sekarang kita lanjut lagi. Jalan di sini lumayan banyak yang rusak ya. Dan posisi kita sekarang ada di Dongi-Dongi. Kita hampir masuk kawasan Tambing nih. Rencana kita mau checkpoint juga di sana karena kita sekalian mau makan siang di sana. Dan akhirnya kita sampai di Danau Tambing, tapi sepertinya belum buka nih. Oke teman-teman, sekarang kita sampai di Danau Tambing. Cuma ini Danau Tambingnya lagi tutup ya. Walaupun Danau Tambing belum buka, tapi kami sempat meminta izin ke beberapa pengurus untuk sekedar makan di bagian teras front office depan dan juga di bagian parkiran ya. Jadi kita makan siang dulu di sini. Dan sekarang kita lanjut lagi teman-teman. Dibanding tadi riding nyaman dan santai, sekarang kita masuk jalur hardcore ya. Dan ini adalah turunan curam Padeha yang kalian akan jumpai setelah kalian melewati Tambing ke arah Napu. Turunan ini terkenal curam karena tajam dan menukik. So, persiapkan kendaraan kalian, pastikan rem kalian pakem ya. Sekarang kita sudah sampai di Tugu Watu Maeta. Kita sekarang ambil kanan ya teman-teman. Kita mau ke arah Wasa Napu. Kita juga melewati beberapa vegetasi hutan. Sesampai di Wasa kita langsung dikasih hujan deras ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita karena hujan kita istirahat dulu di sini ya. Ini daerah Wasa. Setelah hujan reda kita langsung prepare untuk jalan lagi ya. Sekarang kita akan menuju Lore Tengah ke daerah Lembah Behoa. Dan sekarang posisi kita akan memasuki desa Siliwanga di Lembah Napu. Dan di sini kita benar-benar menikmati riding yang sebenarnya ya. Terlihat teman-teman begitu antusias dan bersemangat ya ketika memasuki Lembah Napu ini. Dengan suguhan khas pemandangan Lembah Napu, dengan bentang alam pemandangan savana yang begitu luas, mengekspresikan diri dalam kebebasan yang sebenarnya. Dan kami sangat menikmati semua ini ya teman-teman. Hampir semua masalah di perjalanan terbayar di sini. Bagi teman-teman yang sudah pernah melintasi jalur ini, solo touring ataupun touring konvoy seperti kami, pasti punya cerita tersendiri ya. Teman-teman bisa share di kolom komentar, atau bagi teman-teman yang belum pernah kesini, patut dicoba jalur ini ya. Oke teman-teman, posisi kita sekarang antara Watu Tau dan Betue ya, dan kita masih terus berkendara nih. Jadi kita hampir jam 4 terhadang oleh hujan, jadi kita parkir di kandang ayamnya. Kandang gabahnya petani. Jadi pas masuk Lembah Behoa ini kita langsung dikasih hujan deras lagi ya teman-teman. Jadi karena hujannya ini lumayan lama, kita bisa ngopi susu dulu di sini ya sambil nyeduh air panas. Setelah menunggu hujan deras yang cukup lama, akhirnya kita sampai juga di Desa Hanggira. Jadi ini kita parkir di sini dulu ya. Parkirnya 5.000, kita bakal jalan ke atas sekitar 600 meter.
Oke, jadi sekarang kita ke situs megalit Doda Pokekea. Oh, villa itu di atas itu. Walaupun tadi sempat melewati sawah, tapi ini jalannya sudah bagus ya teman-teman. Ini cuma 600 meter ke arah megalitik Pokekea. Kita sampai di cagar budaya megalitik Pokekea. Untuk terjaganya cagar budaya megalitik Pokekea diharapkan kepada teman-teman yang datang ke sini untuk membaca larangan-larangan yang diterapkan di kawasan ini ya. Jadi teman-teman, kita dilarang menyentuh langsung ya. Nah, untuk megalit yang seperti ini dinamakan kalamba ya teman-teman. Bentuknya mirip bejana berukuran besar, diduga fungsinya untuk ritual. Nah, kalau yang ini teman-teman, ini adalah arca megalitik. Ini patung batu menyerupai manusia dengan ekspresi sederhana dengan bentuk khas ya. Sebenarnya masih banyak lagi batuan megalitik yang tidak sempat saya sebutkan ya. Kalau teman-teman pengen tahu, langsung saja berkunjung ke sini, oke? On, kumpul sini. Foto. Oke teman-teman, kita foto-foto dulu karena kita mau mengabadikan momen bersejarah ini, dan juga buat teman-teman yang suka foto-foto, di sini banyak spot untuk foto-foto ya. Oke teman-teman, jadi kita sudah foto-foto tadi di megalit ya. Dan sekarang waktunya, karena ini sudah 5:30, perjalanan balik ke Kota Palu ini mungkin kita tembus malam ya. Jadi saya pamit dulu, kita ndak bisa video malam. Nanti kita ketemu lagi di video-video yang lain yang lebih bagus lagi. See you! Dan parahnya perjalanan malam pulang ke Palu, kami sempat dihadang hujan beberapa kali ya. Dan kami sempat berteduh juga nih.